Pemirsa, seorang ibu pengidap skizofrenia ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan anak kandungnya dengan pasal perlindungan anak dan pembunuhan. Pertanyaannya, apakah kepolisian sudah mempertimbangkan gangguan kejiwaan yang diidap tersangka dalam menetapkan tuduhan pembunuhan? Kami akan membahasnya bersama dua narasumber yang sudah bergabung dalam Metro Siang kali ini. Yang pertama ada Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi, AKBP Muhammad Firdaus. Pak Firdaus, selamat siang. Selamat siang, Mas. Dan juga ada pakar psikolog forensik Reza Indragiri Amril. Mas Reza, selamat siang. Mas Reza belum tersambung, nanti kami akan masih mencoba menghubungi Mas Reza. Kita ke Pak Firdaus terlebih dahulu. Pak Firdaus, berdasarkan pertimbangan apa pasal yang ditetapkan kepada tersangka pelaku ini, Pak Firdaus? Ya, terima kasih Mas Iqbal. Jadi dari proses penyelidikan dan penyidikan, mulai dari olah TKP, melakukan penanganan di TKP, mengumpulkan bukti-bukti, pemeriksaan saksi-saksi, dan juga pemeriksaan terhadap terlapor dan ini pelaku, dan saat ini juga sudah ditetapkan tersangka. Dan juga berdasarkan gelar perkara, tim penyidik dan peserta gelar menetapkan tersangka dengan dua alat bukti. Yang pertama, keterangan saksi-saksi, yaitu keterangan saksi-saksi ini memang saksi tidak ada yang melihat, namun adanya persesuaian keterangan saksi. Yang kedua, adanya barang bukti yang kita amankan, yaitu sebilah pisau, dalam hal ini senjata tajam, yang kita sudah amankan dan saat ini sedang proses untuk kita pemeriksaan ke laboratorium forensik. Dan kemudian juga ada akte kelahiran korban, yang mana juga kita amankan, kita lakukan ya, untuk dijadikan alat bukti. Ada mungkin dasar dari penetapan tersangka kepada SNF. Jadi selain itu memang ini yang bersangkutan dalam tersangka memang tidak ada riwayat sebelumnya, tidak ada riwayat gangguan jiwa. Nah, ini jadi pertimbangan kami juga. Kami juga tim penyidik menetapkan tersangka terhadap SNF. Demikian, Mas Iqbal. Tidak ada riwayat, tapi hasil pemeriksaan kejiwaan terkini, Pak, pasca kejadian dari tersangka atau pelaku ini, apa hasilnya? Ya, berdasarkan hasil dari tim psikolog dari KPAD, itu tersangka terindikasi gejala psikofrenia. Nah, jadi salah satu cirinya itu delusi dan halusinasi. Nah, gejala-gejala ini memang terindikasi ada gangguan jiwa, namun direkomendasikan oleh tim psikolog harus direkomendasikan untuk pemeriksaan psikiatri. Nah, ini kami sedang proses bersurat ke Rumah Sakit Bayangkara untuk memohon bantuan untuk pemeriksaan psikiatri terhadap tersangka. Namun ini nanti dari hasil pemeriksaannya ini kami akan koordinasi terus dengan dokter psikiatri, apakah memang si tersangka ini bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya nanti di tahap selanjutnya. Demikian, Mas Iqbal. Oke, Pak Firdaus, hasil pemeriksaan kejiwaan ini bahwa pelaku ini ternyata mengidap skizofrenia, apakah bisa berpengaruh terhadap jerat hukum pidana yang dikenakan terhadap pelaku nanti? Ya, yang jelas terhadap proses hukum ini masih terus berlanjut. Namun dampak nanti apakah dia dalam proses pemeriksaan nanti dikategorikan gangguan jiwa berat atau sedang atau bagaimana, nanti kita menunggu keputusan dari hasil pemeriksaan dokter psikiatrinya, Mas Iqbal. Oke. Kalau dia butuh perawatan dan juga ini pasti nanti itu nanti hasil dari rekomendasi dari dokter psikiatri. Untuk proses hukumnya sampai saat ini masih berjalan, dan tersangka SNF sekarang sudah dilakukan penahanan di rutan Polres Metro Bekasi Kota. Oke, kondisi SNF saat ini bagaimana, Pak, setelah ditahan? Kondisinya setelah ditahan itu masih normal, masih stabil. Namun kadang-kadang saat ditanyakan ini mau ditawarkan makan,
kadang-kadang dia masih ada berhalusinasinya, masih tetap ada, dan kadang juga normal dia membalas respon pertanyaan yang disampaikan oleh petugas. Demikian, Mas Iqbal. Oke, jadi polisi kan sudah meminta keterangan beberapa pihak ya Pak Firdaus, termasuk dari suami dan juga kerabat. Nah kalau latar belakang dari keluarga dari SNF sendiri ini apa Pak Firdaus dari kesaksian yang sudah diberikan? Ya, kebetulan memang sudah kita lakukan pemeriksaan terhadap suami tersangka, MAS. Jadi latar belakang dari keluarga ini basicnya mengajarkan ilmu agama. Jadi suaminya ini kadang mengajarkan agama di teringnya di Medan, di tempat kampungnya. Nah ini terkadang pulangnya menurut si pelaku ini, menurut tersangka terlalu lama. Jadi mungkin kurang kasih sayang, kurang perhatian seperti itu dari hasil dari pemeriksaan dan interogasi yang dilakukan oleh petugas PPA dalam hal ini Polwan. Nah, seperti itu yang dilaporkan kepada saya. Oke, Pak Firdaus, kemudian benarkah keanehan ini sudah dicium gelagatnya oleh pihak keluarga sejak 2 bulan sebelum kejadian? Iya benar, sesuai dengan keterangan suami tersangka MAS. Memberikan keterangan kepada penyidik bahwasannya tersangka memiliki sikap perilaku yang aneh itu semenjak 2 bulan terakhir. Yang mana keanehan-keanehan ini menurut suami pelaku ini heran juga kenapa kok bisa terjadi seperti ini di 2 bulan terakhir ini. Bahkan sempat suami tersangka berpikir apakah ini mungkin dampak dari obat yang dia tidak minum lagi, karena tersangka SNF ini tahun 2022 sampai dengan November 2023 itu ada mengidap sakit tiroid ya, yang di leher. Kemudian pada saat itu juga mengkonsumsi obat tirozoid. Nah setelah itu tahun bulan Desember 2023 sampai 2024 itu tidak minum obat lagi dikarenakan tersangka SNF merasa sudah sembuh, jadi tidak minum obat lagi. Nah 2 bulan terakhir ini anggapannya suaminya seperti itu berdasarkan keterangannya yang diberikan kepada penyidik. Oke, baik. Jadi ada meminum obat tapi tidak ada hubungannya dengan kondisi kejiwaan ya, karena saat itu terkait dengan penyakit tiroid yang diidap. Pak Firdaus mohon tetap bersama kami karena kita sudah terhubung dengan Mas Reza Indragiri. Mas Reza, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Reza, hasil pemeriksaan kejiwaan menyatakan bahwa pelaku ini mengidap skizofrenia. Apakah ini bisa berpengaruh terhadap jerat hukum pidana terhadap pelaku? Sesungguhnya kita hanya berhadapan pada 2 kemungkinan. Pertama, apakah tersangka memang sungguh-sungguh memiliki kelainan jiwa tertentu ataukah tidak memiliki kelainan jiwa tertentu. Kita tentu mengandalkan pihak kepolisian untuk pada akhirnya menyimpulkan, walaupun proses penuntasannya menurut saya tidak di kantor polisi tapi tetap di ruang persidangan. Begini, kalau kita asumsikan bahwa tersangka ini katakanlah memiliki kelainan jiwa, kita patut punya kesamaan persepsi bahwa sesungguhnya kita tidak sedang berbicara tentang orang punya kelainan jiwa, bukan. Garis bawahnya adalah kita sesungguhnya berbicara tentang seorang tersangka pelaku pidana. Dengan garis bawah semacam itu, maka kita harus pandang setiap tersangka sebagai orang yang niscaya akan melakukan siasat apapun agar lolos dari jerat hukum. Ini cara pandang forensik, bukan cara pandang klinis. Dengan keinsafan bahwa tersangka pelaku pidana pada kasus apapun adalah orang yang memainkan strategi atau siasat, maka salah satu siasat yang mungkin mereka praktekkan adalah malingering alias pura-pura sakit. Karena kalau pada akhirnya mereka berhasil meyakinkan otoritas penegakan hukum bahwa mereka sakit, walaupun sesungguhnya hanya pura-pura sakit, maka sungguh keadilan akan menjauh dari kita. Itu satu hal. Yang kedua, kalau ternyata tersangka betul-betul meyakinkan dia memiliki kelainan jiwa tertentu ya, tidak seluruh kelainan jiwa, maka menurut saya proses hukumnya tadi saya katakan tetap harus berlanjut sampai ke persidangan. Kenapa? Kita tidak bisa terpaku hanya pada pasal 44 ayat 1 KUHP.
kita sudah tahu bersama isinya, bahwa orang-orang yang melakukan pidana tapi dianggap memiliki kelainan jiwa tertentu akan bisa kemudian diberikan peringanan atau bahkan bebas dari pertanggungjawaban pidana. Tapi kalau kita buka pasal 44 ayat 2 KUHP, bunyinya kurang lebih bahwa hakim nantinya akan bisa memerintahkan terdakwa untuk menjalani pengobatan. Pasal ini saya tafsirkan bahwa pada akhirnya yang punya kewenangan untuk menyimpulkan apakah seorang tersangka nantinya terdakwa betul-betul punya kelainan jiwa atau bukan, sesungguhnya tidak berada di kepolisian, tapi berada di tangan hakim. Pasal 44 ayat 2 itu dengan demikian berimplikasi bahwa ketika terjadi kasus pidana yang tersangkanya adalah orang-orang punya kelainan jiwa tertentu, otoritas kepolisian tetap perlu melakukan pemberkasan hingga tuntas sampai berkas itu berada di meja hakim. Karena sekali lagi, hakimlah yang akan menyimpulkan, hakimlah yang akan memutuskan apakah terdakwa sungguh-sungguh memiliki kelainan jiwa atau tidak. Dengan kata lain, proses pengujian secara objektif tentang ada tidaknya kelainan jiwa ataupun apakah kelainan jiwanya pantas untuk diberikan pasal 44 ayat 1 atau tidak, itu tidak berada di kantor kepolisian, melainkan berada di kantor persidangan, di ruang persidangan. Oke. Baik, jadi dari sudut pandang forensik ada dua kemungkinan tadi itu ya, apakah memang betul mengalami penyakit kejiwaan atau bisa saja bersiasat. Nanti kita akan lanjutkan, Pak Firdaus dan juga Mas Reza, mohon tetap bersama kami karena kita harus jeda terlebih dahulu, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Metro Siang, kami akan kembali sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.